Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah malam ini kita kembali di room ini di kelompok 4 bersama Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA yang membawakan pembelajaran agenda 3. Dan untuk mempersingkat waktu, saya silakan yang diberi tugas untuk melapor, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Untuk semua peserta, duduk siap, gerak. Lapor, peserta CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2022, Angkatan 106 kelompok 4 berjumlah 9 orang. 8 hadir, 1 belum masuk di Zoom. Siap mengikuti pembelajaran. Laporan saya terima, laksanakan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Masing-masing berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima Untuk kasih. semua peserta, istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih Ibu Hamsah. Dan baiklah, saya persilakan kepada Bapak Yamin untuk memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Kepada Bapak dengan hormat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Dewi selaku PIC dan evaluator sekaligus pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izinnya, sehingga pada malam hari ini kita agenda 3 ini disebabkan oleh sesuatu dan lainnya. Kami tadi praktikal kajian akhir yang aktualisasi seperti hari ini kesempatan untuk bertemu dengan adik semua. Adik yang saya hormati, kita Kayaknya Bapak kendala jaringan ini. Halo. Ya, ada Pak, ada Pak Dek. Ya, oke. Kita sudah melalui agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 ya. Kita bersyukur sudah melewati 2 agenda dan 1 agenda lagi. Jadi berarti tidak lama lagi adik-adik sudah akan membuat rancangan aktualisasi. Gitu ya. Ya, kalau agenda 1 outputnya apa adik-adik? Agenda 1 outputnya. Apa yang dipelajari di agenda 1? Izin Pak. Ya, silakan Bu Ismawati. Tentang wawasan kebangsaan,
nilai bela negara, dan kesiapsiagaan bela negara. Ya, yang lebih penting lagi terkait dengan aktualisasi apa? Tentang analisis isu. Ya, analisis. Ya, oke. Jadi adik-adik di agenda 1 outputnya adalah analisis isu. Adik-adik sudah mengidentifikasi isu, kemudian mencari penyebabnya, dan membuat satu kegiatan-kegiatan dari penyebab yang ada. Itu agenda 1. Kalau agenda kita yang lain, Ismawati, Putus, Pak. apa yang didapatkan? Ya. Kenapa, Pak? Apa yang didapat? Ya. Yang didapatkan dari agenda 2? Kalau agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar ASN, di mana ada 7 yang berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana kita harus ke dalam aktualisasi juga harus masukkan nilai-nilai dasar ASN. Ya. Jadi nilai-nilai berakhlak keterkaitannya dengan apa? Kegiatan atau tahapan kegiatan? Tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan. Oke. Jadi tahapan kegiatan kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak ya. Ya, misalnya kegiatannya adik-adik ini dari mana backgroundnya? Kalau Ibu Hamsah, Ibu Ismawati dari mana? Izin Bapak, saya dari SKM Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Oke, kesehatan. Ibu Sulistiani, sambil berkenalan dulu ya. Saya dari laboratorium juga, saya dari bidang kesehatan. Di rumah sakit? Iya, di Rumah Sakit Trikora, Salakan. Kalau Ibu Hamsah? Saya perawat di Trikora Salakan juga. Oke, Ibu. Oh, Ibu Hamsah ada 2 ini? Iya, satunya saya pakai HP karena yang laptop mikrofonnya rusak. Oke. Bu Ririn? Suaranya belum didengar, Bu Ririn. Volumenya mungkin dikeraskan. Ya, sudah mulai dengar. Silakan. Saya sebagai tenaga epidemiolog kesehatan di Puskesmas Tutiku. Kalau Ibu Devianti? Saya latar belakangnya sarjana akuntansi, bekerja sebagai penata laporan keuangan Di RSP Bilabanggai, Buka Selatan, Pak. Oh ya, di rumah sakit juga, tapi bagian Iya, bagian ya. keuangan. Iya. Ya. Ibu Fadila? Saya apoteker di Puskesmas Lolantang. Apoteker di mana? Di rumah sakit? Di mana? Puskesmas, Pak. Puskesmas. Oke. Ibu Siti Astari? Ya, Pak, saya di Rumah Sakit Trikora Salakan sebagai perawat, Pak. Oke. Ibu Susi? Dinas Kesehatan, Analisis Perencanaan. Dinas Kesehatan. Jadi ke-9 teman-teman ini semua dari kesehatan ya. Cuman satu yang kesehatan tapi akuntansi gitu ya. Oke. Jadi nanti lain sendiri nih laporannya. Yang lain soal kesehatan tapi
Tidak kenapa. Biasanya dalam satu room ini malah berbagai macam background ya. Ada pertanian, ada perikanan kelautan, ada BPKAD, ada Bapeda, ya macam-macam ya. Tapi kali ini didominasi oleh kesehatan. Oke, kita lanjutkan dengan PowerPoint saya ya. Oke, agenda 3 adalah agenda kedudukan dan peran ASN. Ketika kita akan mempelajari sebuah agenda, maka kita kembali lagi ke dasar hukum ya. Dasar hukum ini adik-adik bisa digunakan untuk latar belakang ya, di dalam menulis di pendahuluan. Di latar belakang bisa dituliskan di alinea pertama biasa dasar hukum. Kebijakan asal ini ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, kemudian Kepkala Nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan yang kita lakukan sekarang, dan Kepkala Nomor 14 tahun 2022 tentang kurikulum, ya, kurikulum Latsar. Ya biasanya di dalam tulisan-tulisan itu orang tidak menyebutkan lagi yang nomor 14, nomor 13 saja 2022. Atas dasar inilah sehingga Latsar ini terlaksana, gitu ya. Ya kemudian dilanjutkan dengan OPD atau organisasi yang tempat kerja kita. Oke. Ya, kita lanjut dengan alur pikir ya, agenda 1, 2, dan 3 adik-adik. Yang pertama adalah kesiapsiagaan bela negara, analisis isu kontemporer. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Ibu Ismawati ya tadi ya. Ibu Ismawati ya. Bahwa di agenda 1 outputnya adalah analisis isu ya. Nah, kemudian kita mencari penyebab isu dengan metode USG dan APKL. Ya, kemudian kita mencari gagasannya, penyebab isu dengan metode APKL dengan USG. Oke, penyebab isunya dianalisis dengan apa kemarin? Apa? Penyebab isunya kemarin yang agenda 1, adik-adik waktu identifikasi isu kan pakai APKL dengan USG. Ya. Kalau yang penyebab isunya pakai apa kemarin? Fishbone atau apa? Diagram fishbone, Pak. Fishbone, Pak. Diagram fishbone. Oke. Oke, kemudian dari penyebab isu ini adik-adik membuat kegiatan-kegiatan. Adik-adik membuat kegiatan-kegiatan.
Ya, suara saya putus-putus. Suara saya tidak didengar. Dengar Pak, dengar. Oke. Oke, kegiatan-kegiatan. Jadi di agenda 1 ini dari isu penyebab isu, adik-adik membuat sebuah kegiatan-kegiatan, dalam hal ini kegiatan aktualisasi. Kemudian di agenda 2, adik-adik membuat tahapan-tahapan kegiatan. Setiap kegiatan, dalam aktualisasi itu minimal 4 kegiatan. Di setiap kegiatan terdiri dari 3 tahapan. Ada 3 tahapan yang dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Ya. Jadi 1 tahapan kegiatan minimal 3 nilai berakhlak. Ya. Oke. Nah, kemudian pada di agenda 3 sekarang ini, ya agenda 3 sekarang ini, adik-adik disuruh memberikan keterkaitan antara judul aktualisasi adik-adik dengan agenda 3. Apakah judul saya ini terkait dengan manajemen ASN atau Smart ASN atau kedua-duanya, ya. Ya, misalnya saya memberikan contoh, judul saya sosialisasi atau edukasi tentang PHBS misalnya. Ya. Manajemen ASN karena hidup bersih dan sehat merupakan salah satu SOP yang dituntut di dalam meningkatkan derajat kesehatan. Terkait dengan Smart ASN, judul saya edukasi atau sosialisasi PHBS, karena di dalam menyiapkan bahan-bahan dan materi saya download di internet. Saya membuat video-video tutorial, video-video selayang pandang tentang bagaimana hidup bersih dan sehat. Sehingga judul aktualisasi saya berhubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, selain judul gitu ya, selain judul, apa yang harus saya harus saya analisis lagi selain judul? Ya, adik-adik menganalisis kegiatan-kegiatan, ya. Kan tadi saya bilang bahwa di dalam aktualisasi itu ada minimal 4 kegiatan, ya. Ya, kalau tadi judulnya sosialisasi atau edukasi, maka saya membuat kegiatan yang pertama adalah perencanaan aktualisasi. Ya, kemudian yang kedua, saya melakukan koordinasi. Saya menyiapkan bahan sosialisasi. Itu kegiatan-kegiatannya. Kegiatan yang ketiga apalagi? Kegiatan ketiga adalah sosialisasi atau edukasi yang terdiri dari tahapan-tahapan. Mulai dari yang pertama, menyiapkan bahan di internet, menyiapkan narasumber, melaksanakan sosialisasi atau edukasi tahapannya, melaksanakan simulasi kalau adik-adik ingin keterampilannya, meningkatkan keterampilan, ya, melakukan simulasi, ya, melakukan pre-test dan post-test, karena adik-adik dituntut sebelum dan sesudah sosialisasi pengetahuan dan keterampilannya yang saya suluh seberapa persen. Setelah sosialisasi atau edukasi ada peningkatannya berapa persen.
Ya, itu namanya kegiatannya evaluasi. Ya. Jadi evaluasi itu bisa dari sisi pengetahuannya, dari sisi keterampilannya. Ya. Jadi kegiatan kita ini harus praktek, tidak boleh hanya konsep. Membuat SOP tapi nggak dipraktekkan, tidak bisa begitu diaktualisasi. Kalau membuat SOP harus diterapkan di minggu terakhir. Ya, misalnya SOP tentang kunjungan pasien. Nah, maka minggu terakhir harus diterapkan bahwa kunjungan pasien itu sesuai dengan jam-jam besuk. Nah, jam besuk pasien misalnya, bukan kunjungan pasien. Ya seperti itu. Kalau ibu-ibu, adik-adik melakukan aktualisasi laboratorium, harus digunakan, misalnya cara mengoperasikan alat-alat laboratorium, maka adik-adik harus mengedukasi tim medis misalnya dalam pelaksanaan alat-alat laboratorium. Maka di minggu terakhir harus praktek. Tim medisnya harus bisa menggunakan alat-alat laboratorium atau menganalisis penyakit TB paru misalnya. Maka di sesi terakhir harus ada sampel-sampel TB paru. Ya, semua kegiatan-kegiatan itu kita kaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Boleh manajemen, boleh smart ASN, atau boleh keduanya. Ya, tergantung kita bagaimana kita menganalisis, mengkaitkan antara manajemen ASN dan smart ASN. Oke. Nah, jadi dari sini adik-adik sudah jelas bahwa mulai dari isu, agenda 1, gagasan, analisis isu, kemudian adik-adik kualitas kita tahapan kegiatan ini dengan manajemen dan ASN. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin ya sejauh mana adik-adik sharing ya Pak Raid ya hadir. Adik-adik semuanya saya ingin sharing gitu ya, adik-adik sharing kepada kita ini, saya dan teman-teman ya, penugasan-penugasan yang sudah dibuat gitu ya, dan yang akan diaktualisasikan karena 2 hari ke depan adik-adik sudah merancang aktualisasi. Oke, mulai dari Ibu Hamsa dulu. Rencananya apa gitu ya, kemudian kegiatan-kegiatannya apa gitu. Oke, silakan. Tunjukkan yang ada tugas di agenda 2 yang rencana aktualisasi. Ya, silakan diceritakan. Analisis isu yang saya ambil tentang SOP serah terima pasien di samping tempat tidur. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama itu saya ketemu dengan pimpinan untuk membicarakan untuk pembuatan SOP. SOP tentang serah terima pasien di samping tempat tidur. Oke, serah terima pasien. Kalau dikaitkan dengan agenda 3? Dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kira-kira di SOP itu apa kegiatannya serah terima itu? Apa saja kegiatannya?
Kalau dikaitkan dengan agenda 3 di Smart ASN, di situ di SOP itu kan kita melakukan serah terima pasien. Di situ untuk pelayanan pasien supaya jelas ada pengobatan yang dilanjutkan, pengobatan apa saja yang telah diberikan, itu jelas dari perawat sebelumnya ke perawat yang akan jaga. Jadi tujuan dari pembuatan SOP itu untuk meningkatkan kinerja kita sebagai seorang perawat, meningkatkan kualitas dari rumah sakit itu sendiri, di mana ada 6 tahapan 6 keselamatan pasien, 6 poin. Salah satunya itu kecepatan identifikasi pasien. Jadi fungsi dari operan itu kita bisa mengidentifikasi, oh pasien ini dengan penyakitnya yang ini, pengobatannya yang ini. Jadi ada kecepatan identifikasi. Oke. Sudah? Ya, Pak. Sudah buat sudah. Oke. Sudah selesai Ibu Hafsah? Ibu Hamsah sudah ya? Iya. Oke, dari serah terima tadi ya. Ya, ternyata kegiatan nanti di dalam penugasan di agenda 3 adik-adik mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi isu, kemudian misalnya dipilih serah terima pasien, kegiatannya mulai dari perencanaan, identifikasi, kemudian apalagi ya dari 6 langkah itu bisa diuraikan sampai yang terakhir evaluasi ya. Oke, lanjut ke Ibu Ismawati. Silakan share ke teman-teman ya, apa rencananya dan kaitannya dengan agenda 3. Untuk judul ya. Iya, untuk judulnya saya untuk rencananya saya tentang belum optimalnya penanganan penurunan stunting. Jadi di sini ya, kegiatan pertama seperti biasa persiapan kegiatan yaitu konsultasi dengan mentor dan teman sejawat. Kemudian yang kedua membuat media informasi. Di sini saya tahapan kegiatannya mengumpulkan bahan atau materi edukasi. Di sini saya kaitkan dengan Smart ASN, di mana dalam tahapan kegiatan ini tentunya menggunakan apalagi teknologi atau IT dengan mengambil sumber dari internet maupun apalagi sumber informasi lainnya seperti itu. Kemudian melakukan sosialisasi. Dalam hal ini saya tahapan kegiatannya itu persiapan sosialisasi, kemudian melaksanakan sosialisasi. Saya bisa kaitkan dengan kegiatan dalam manajemen ASN, karena dalam hal ini saya menetapkan tahap-tahap sosialisasi sesuai dengan tahap-tahap manajemen ASN. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Jadi dari sisi manajemen, step by step-nya itu manajemennya, ya, dari Smart ASN, dari IT-nya, ya, IT yang digunakan untuk hunting-hunting, bahan sosialisasi dan mungkin membuat video dan lain-lain. Ya. Oke, lanjut Ibu Ririn. Ya, judul terkait dengan manajemen dan smart. Boleh juga dengan kegiatan-kegiatannya seperti
Ibu Isma tadi? Di sini saya mengambil judulnya kurangnya kepatuhan penderita hipertensi dalam menerapkan pola hidup sehat. Pemeriksaan serta edukasi tentang hipertensi di posyandu lansia. Tahapan kegiatan itu membuat jadwal posyandu lansia, mendata nama pasien hipertensi yang terjangkau di posyandu. Yang ketiga, memberikan edukasi tentang hipertensi. Untuk keterkaitannya, saya menggunakan manajemen ASN, di mana saya menerapkan pola hidup sehat. Manajemennya adalah bagaimana mengelola hipertensi pada lansia, ya. Ya, IT-nya, smart ASN-nya di mana? Ada kaitannya nggak dengan smart? Keterkaitannya, ya, saya mengambil materi-materinya dari internet. Selain itu, untuk ibu lansia itu supaya hipertensinya tidak naik gitu, supaya hipertensinya ya tidak hipertensi gitu. Ada nggak kayak gerakan-gerakan atau senam gitu? Ada Pak. Di tahapan kegiatan yang selanjutnya memberikan melaksanakan senam lansia untuk penyakit hipertensi. Oke. Ya, misalnya senam lansia itu boleh boleh manajemen dan smart juga ya, tergantung bagaimana kita melakukannya nanti. Oke. Kita lanjut ke Ibu Devianti, silakan. Iya, baik Pak, terima kasih. Untuk judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi tata kelola arsip dokumen keuangan di subbagian keuangan dan aset. Di sini kayaknya kalau rancangan aktualisasi saya lebih mengarah ke smart ASN karena nanti di tahapan saya itu ada proses digitalisasi dokumen-dokumen keuangan. Begitu Pak. Karena kalau di bagian keuangan saya untuk mencari soft file dokumen keuangan agak susah. Jadi saya lebih ke tahapan itu Pak, digitalisasi. Jadi supaya tidak tercecer dan manual menjadi sistem ya dengan aplikasi sederhana. Ya. Ya, menggunakan apa rencananya? Rencananya saya menggunakan link Google Drive. Karena kayaknya hanya itu yang staff-staff yang di keuangan dan aset agak tahu begitu. Terus untuk jaringan juga di sana kan tempat saya agak kurang bagus begitu. Jadi kayaknya hanya itu yang menurut saya agak lebih apa ya, teman-teman di lingkungan keuangan dan aset lebih mengetahui pakai link Google Drive. Lebih ke smart ASN tapi tidak apa? Iya, Pak. Tapi di dalamnya ada manajemen ASN ya. Karena keuangan itu manajemen juga. Dari apa? Pengusulan sampai pencairan, pertanggungjawaban ini sebuah manajemen ya. Manajemen keuangan. Pak, maaf putus-putus Pak. Iya. Dari apa? Dari sisi keuangan, mulai dari pengusulan. Pak, maaf Pak, putus-putus. Iya. Oke. Yes. Kalau Ibu Devi di mana ini?
Mungkin sayanya ini yang kurang bagus kenalnya. Oh, kalau sekarang ada di Luwuk, Pak, Sulawesi Tengah. Sebentar. Oh. Ini suaranya bapaknya yang hilang atau sampai jaringan yang jelek? Itu saya tidak tahu itu. Suaranya Bapak ya. Kayaknya tidak bagus jaring. Kayaknya ada bapaknya ya. Lah, bapaknya mana? Saya Terhempas. kira Iya, kayaknya Terhempas jaringan kayaknya. Palu ini kurang bagus, Bapak Ibu. saya Mungkin kira juga sampai Bapak jaringan jelek. perbaiki jaringan. Bapak Ibu, dengar suara saya? Ada Iya, yang dengar itu. Ya, iya Bu. Mungkin jaringannya Bapak Putus. mungkin nggak begitu bagus atau mungkin ada sesuatu Bapak ini ke belakang atau bagaimana. Saya izin ke belakang dulu ya kalau ada Pak Yamine. Iya, Oke, Bu. Bu. Ya. Iya Bu. Bisa. Bapak Ibu mohon maaf saya tadi ganti saya. Iya, ada Pak. Didengar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Masih putus-putus? Sudah Kadang bagus, Pak. masih putus, kadang sudah bagus. Ya mungkin malam ini ya, mungkin malam ini ya. Oke, baiklah Ibu Devi. Jadi tadi maksud saya, jadi namanya sistem ya, pakai Google Drive itu jelas dominan oleh Smart ASN. Tapi juga di dalamnya ada manajemen ASN ya. Ya, karena pengusulan keuangan, pendistribusian sampai pertanggungjawaban itu adalah sebuah manajemen ya. Ketika Ibu menyatakan itu sistem, ini sangat erat dominannya memang Smart ASN karena digitalisasi. Tapi juga termasuk di dalamnya juga manajemen ASN karena proses keuangan, akuntansi ya, mulai dari usulan sampai pertanggungjawaban. Ada tahap-tahapannya. Oke. Itu kaitannya nanti diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan ya, mulai perencanaan, desain, ya, bagaimana mendesainnya nanti, membuat tim yang bisa membantu Bu Devi kan nanti nggak Bu Devi sendiri, kalau Bu Devi lagi kemana ada yang gantikan membentuk tim. Nah, kemudian sudah
di akhir aktualisasinya sudah menginput data, walaupun dalam bentuk sampel-sampel. Ya. Ya, kalau datanya banyak kan nggak mungkin sebulan habis, tapi dibuatlah sampel-sampel. Kemudian dievaluasi apa kendalanya, ya apa yang akan dikembangkan lagi setelah aktualisasi itu di kegiatan evaluasinya. Ya. Semua kegiatan-kegiatan ini kita kaitkan dengan SMA dan manajemen ASN. Oke, makasih Bu Devi. Lanjut ke Bu Siti Astari. Ya. Ada yang ditanyakan oleh Bu Devi? Sudah? Sudah, terima kasih Pak. Ya, oke. Silakan Bu Siti Astari. Baik, terima kasih Pak. Saya mengambil isu tentang ketidakpatuhan penerapan protokol kesehatan 5M di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, Pak. Untuk kegiatannya, yang pertama pada untuk kegiatannya ada yang pertama konsultasi dengan direktur. Yang terdiri tahapan kegiatan itu ada menyepakati pertemuan, kemudian konsultasi tentang rancangan aktualisasi, kemudian Ya, yang kegiatannya kedua, saja Ibu, ya, kegiatannya saja, nggak usah tahapannya. kegiatannya ada konsultasi dengan direktur rumah sakit daerah Trikora Salakan, kemudian koordinasi dengan teman sejawat seperti perawat atau petugas kesehatan yang lainnya, kemudian membuat media edukasi untuk sosialisasi tentang rencana meningkatkan kepatuhan pengunjung dan penjaga pasien dalam menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang rencana meningkatkan kepatuhan pengunjung dan penjaga pasien dalam menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang terakhir, melakukan monitoring serta evaluasi pada pengunjung dan penjaga pasien. Keterkaitannya dengan manajemen ASN, di sini untuk menerapkan pola hidup sehat dan pola kebiasaan saat ini pada masa pandemi. Dan untuk Smart ASN-nya, karena saya di sini ada solusinya, ada sosialisasi, jadi saya akan menggunakan media lain untuk mendapatkan informasi tentang bahan-bahan yang akan saya tampilkan nanti di leaflet atau banner yang akan saya jadikan bahan untuk edukasi nanti, Pak. Oke, cukup Bu Siti Astari ya. Ya. Jadi protokol kesehatan ya, protokol kesehatan. Jadi boleh juga sih nanti teknis ya, itu kan teknis kegiatannya apa saja dari protokol kesehatan itu tadi Ibu sudah sebutkan ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian yang terakhir evaluasi, dan kalau tadi Ibu langsung melanjutkan tahapan-tahapan arahnya ke nilai-nilai berakhlak. Tapi kalau di kegiatan-kegiatan nanti disimpul di di kegiatan-kegiatan kalau agenda 3. Oke, lanjut Ibu Susi Batik, silakan. Terima kasih Pak. Saya di sini mengambil sering keterlambatannya penginputan anggaran di aplikasi SIPD, Pak. Di keuangan juga? Perencanaan, Pak. Oh, perencanaan. Bapeda? Tidak, di Dinas Kesehatan bagian perencanaan. Oh, Dinas Kesehatan tapi perencanaan. Bagian, iya Pak. Lanjut. Di sini kegiatannya yaitu mengadakan pertemuan
atau rapat dengan pihak puskesmas dan memilih satu operator setiap puskesmas, dan yang terakhir itu mengedukasi operator yang dari puskesmas. Oke. Oke, Smart ASN ya, dominan Iya, Smart Pak. ASN ya. Iya. Oke. Oke, jadi perencanaan, mendesain, mengcoaching ya, coaching atau workshop. Coaching lah ya, kalau workshop ini kayak banyak orang gitu ya. Kalau tapi banyak ini kalau puskesmas ya. 13 puskesmas, Pak. Ya, boleh workshop, boleh coaching, terserah lah nanti. Terserah Bu Susi mau memilih yang mana bahasanya yang tepat ya. Ya, kemudian sampai simulasi tuh. Nanti ada simulasinya, kemudian praktek di di puskesmasnya masing-masing. Ya, terus ada kegiatannya kunjungan sampel. Ya. Kan mereka kerja kalau simulasi kan di kantor dinas kesehatan. Tapi pada saat di puskesmasnya Ibu Susi uji petik ya, sampel. Ya. 2-3 puskesmas. Nah, di situ Ibu Susi cek sudah benar tidak, kalau belum benar ada edukasi. Ya. Itu nanti kegiatannya ke arah sana ya. Iya, Pak. Ya, oke. Yang Bapak terakhir ya. Ibu Fadila dulu. Karena Pak Raid paling belakang muncul tadi. Silakan Ibu Fadila. Ya. Di sini saya ambil judul tentang optimalisasi pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai yang mendekati expired date di Puskesmas Lolantang. Kegiatannya itu yang pertama melakukan konsultasi kepada pimpinan terkait rancangan aktualisasi yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua membuat standar operasional prosedur atau SOP mengenai pengelolaan obat dan bahan habis pakai yang mendekati expire. Kemudian yang ketiga melakukan sosialisasi tentang SOP tentang pengelolaan obat dan bahan habis pakai yang mendekati expire kepada rekan kerja di unit farmasi. Kemudian melakukan stock of name dan pendataan obat dan bahan habis pakai yang mendekati expire. Yang kelima melakukan pengelompokan dan pelabelan pada obat dan bahan medis habis pakai yang mendekati expire. Kemudian yang terakhir melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai yang mendekati expire. Cuma itu, sampai situ saya, Pak. Kaitannya dengan manajemen dan Smart ASN? Kalau manajemen, lihat dari manajemen ASN dari nilai-nilai berakhlak mungkin, Pak. Dengan manajemen kalau ASN Smart dari sisi pengelolaannya. Iya, pengelolaannya. Dari sisi pengelolaan obat. Kalau Smart ASN-nya? Smart ASN-nya itu dari pembuatan SOP-nya, Pak. Kan mengumpulkan referensi dulu. Oke. Iya. Oke. Oke, jadi Smart ASN itu boleh juga adik-adik membuat video tutorial. Ya, karena salah satu unsur di dalam aktualisasi itu ada menyentuh IT. Ya, pada saat adik-adik beraktualisasi, adik-adik videokan pada saat sosialisasi itu sudah menyentuh IT. Videonya ditayangkan pada saat ujian akhir. Itu sudah menyentuh IT. Ya. Untuk adik-adik yang kasus-kasusnya agak jauh dari Smart ASN. Jadi bagaimana mensiasati sehingga kegiatan kita ini ada keterkaitan dengan Smart ASN. Karena memang tuntutan seorang ASN adalah ke arah digitalisasi. Ya, penyuluhan pakai video, kemudian tata cara pengelolaan apa pakai video gitu misalnya, penanganan TB gitu ya.
juga tutorial video gitu ya Pak, bagaimana cara minum obat dengan benar gitu ya, dan sebagainya. Memang ke arah sana ya. Dan Bu Fadila kan tidak sendiri ya, ada timnya yang di kefarmasian itu. Jadi banyak tim-tim medis yang bukan orang-orang farmasi menangani soal obat kan. Iya Pak, Ya, banyak. itu yang Bukan farmasi. ya itu yang Ibu Fadila coaching ya, yang berikan ini penyegaran bagi teman-teman tim medis. Salah satu kegiatannya ada itu ya. Iya, Pak. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan sama tim medis yang background-nya bukan farmasi. Ya, sehingga semua paham dan mau menerapkan. Nah, terus nanti ada pengawasannya di minggu-minggu terakhir. Apakah teman-teman tim medis ini melakukan apa yang sudah disepakati atau tidak? Evaluasi yang terakhir ya Pak. Ya, oke. Yang terakhir Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Jadi di sini Pak, judul rancangan aktualisasi yang saya ambil adalah optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap dan produksi pengolahan hasil perikanan pada nelayan kecil. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil. Sebutkan tahapannya juga ya Pak, atau tidak? Kayaknya Bapaknya keluar jaringan. Iya, kayaknya Pak Yamin keluar. Iya, sote ada. Saya kira sakit jaringan lalu sama. Saya juga kira Ada Bapak, jaringan. cuma jaringan yang tidak bagus. Iya, ini. Tidak jelas suara Bapak. Tidak kedengaran, Pak. Iya, jaringan di Kota Palu kurang bagus, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Pak Raid untuk sharing. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang kedua. Jadi judul rancangan aktualisasi itu Pak, aktualisasi saya optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap dan produksi pengolahan hasil perikanan pada masyarakat nelayan kecil. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil. Tahapannya yang pertama, menentukan jadwal kegiatan. Yang kedua, menyiapkan bahan dan rumusan. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan kepada nelayan kecil. Selanjutnya, untuk tahapan yang kedua, menghimpun data identifikasi dan analisis penyelenggaraan pembinaan kelembagaan nelayan kecil. Tahapannya yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, identifikasi dan menganalisis data kelembagaan nelayan kecil. Yang ketiga, melakukan pembinaan kepada nelayan kecil. Kemudian yang ketiga, ya gimana Pak? Terhadap manajemen Smart ASN.
Kalau di sini untuk keterkaitan dengan Smart ASN, saya menggunakan aplikasi, Pak. Aplikasi berbasis Android, yaitu aplikasi statistik KKP Mobile. Jadi aplikasi statistik KKP Mobile ini adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk memudahkan kami sebagai tenaga teknis di lapangan untuk mendata nelayan kecil, terutama nelayan tangkap, nelayan budidaya. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan manajemen ASN. Manajemen ASN, pada rancangan aktualisasi saya ini yang pertama, melakukan monitoring dan pendataan terhadap nelayan kecil. Dan yang kedua, melakukan pembinaan secara rutin pada kelompok usaha nelayan kecil. Baik, Pak. Oke, dari kegiatan-kegiatannya sudah cukup banyak ya. Ya nanti tinggal dipilah-pilahkan apakah dia masuk manajemen atau Smart ASN nanti di dalam penugasan-penugasan. Ya, baiklah, saya akan men-share tentang penugasan untuk sesi kedua. Oke, penugasan yang pertama adalah penugasan kelompok ya, mohon dicatat. Ya, penugasan kelompok adalah mengevaluasi dan analisis pada OPD belanja kasus ya dengan media elektronik atau cetak ya. Kemudian evaluasi dan analisis kasus tentang tantangan dan hambatan penerapan sistem merit ya. Tantangan dan hambatan penerapan sistem merit ya, apa yang bisa ditemukan di artikel atau di YouTube ya tentang permasalahan ini. Tugas adik pertama adalah mengidentifikasi isu. Ya. Mengidentifikasi isu. Kemudian yang kedua, penyebab isu. Ya. Penyebab isunya ya. Kemudian yang ketiga solusinya ya. Itu penugasan kelompok dikerjakan besok ya. Karena ini udah malam. Ya. Nah, kemudian yang individu ya. Ya, yang didiskusikan tadi ya, adik-adik membuat judul aktualisasinya, kemudian membuat kegiatan-kegiatannya terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Ya. Itu penugasan kedua. Ini individu ya. Nah, judul aktualisasinya Bapak Ibu apa, kemudian kegiatannya apa, membuat kolom-kolom ya. Kolom yang pertama kegiatan, nomor kegiatan. Kemudian di sini keterkaitannya dengan manajemen ASN,
di kolom sini keterkaitan Smart ASN, keterkaitannya dengan Smart ASN yang adik-adik tulis. Ya. Penugasan individu, ya. Untuk penugasan yang kedua, penugasan individu. Penugasan yang ketiga adalah adik-adik membuat membuat learning journal ini juga individu, hanya 1 halaman saja. Nah, adik-adik di agenda 1, agenda 2 kan sudah buat learning journal. Di agenda 3 ini juga membuat learning journal yang di dalamnya ada pokok pikiran dengan penerapan. Ya. Pokok-pokok pikirannya adalah agenda 3 adalah memberikan keterkaitan antara judul dan kegiatan dengan kedudukan dan peran dalam hal ini manajemen ASN dan Smart ASN. Penerapan seperti apa ya penerapannya? Salah satu contoh ada yang didiskusikan tadi ya. Salah satu contoh keterkaitan antara manajemen dengan Smart ASN ini ya diterapkan di organisasi atau tempat kerja kita. Ya, kalau aktualisasi yang disebut tadi kan yang ada di tempat kerja kita. Ya, itu 1 halaman saja. Kemudian penugasan yang keempat juga penugasan individu. Ya, membuat video selayang pandang organisasi. Karena kaitannya dengan Smart ASN, adik-adik ini kan generasi milenial yang sangat familiar dengan video gitu ya, membuat video. Jadi selayang pandang ini kalau adik-adik di puskesmas ya yang diliput adalah puskesmasnya dulu, baru ke pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas itu apa saja dan adik-adik termasuk di bagian mana gitu ya. Jadi kayak promosi juga ya. Promosi tentang puskesmasnya kita, promosi tentang rumah sakitnya kita yang di buku, ya. Promosi tentang rumah sakit yang disalahkan, sesuai dengan tempatnya adik-adik. Jadi gambaran umum organisasi ditayangkan dulu, akhirnya kemudian di unitnya adik di 3-4 menit boleh. Nggak usah panjang. Ya, pengupload tugasnya di link saja ya. Oke. Upload tugasnya untuk selayang pandang organisasi, linknya saja. Kalau kita tidak yakin kita bagus, tidak bagus, ya link yang untuk internal. Jangan. Bapak sudah keluar lagi. Hilang lagi. Sudah masuk. Oke, dari penugasan-penugasan ini ada yang ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi terkait dengan untuk tugas individu yang keempat, Pak. Ya. Ini kan kalau di saya ini kan tupoksi saya ini
banyak di lapangan, Pak. Bagaimana untuk buat video itu, atau orang di dinas masing-masing boleh, atau harus turun lapangan ketemu nelayan begitu, atau gimana, Pak? Kalau Pak Raid itu misalnya, ya boleh aja sampel salah satu kelompok nelayan. Iya, tugas saya seperti ini gitu ya. Oh, iya. Ya kan, yang pertama tentang dinas perikanan dulu. Iya, ini indikator kinerjanya dinas perikanan dan kelautan itu apa. Kemudian baru ke unitnya Bapak. Siap. Ke bidangnya, ke subbidangnya, dan tugasnya Bapak. Kemudian Bapak ya, jadi tahu bahwa kerjaan hari-harinya Bapak itu di mana, gitu ya. Baik. Ya, oke. Ada yang lain lagi selain Pak Raid? Saya, Pak. Ya, silakan Bu Fadila. Kan tadi yang tugas keempat juga, Pak. Kan ya, videonya video puskesmas, dan saya ini Zoom-nya lagi di Luhuk, Pak. Dan tempat kerja saya jauh lagi. Kalau mau ke Bangkep lagi, Pak. Oke. Bagaimana solusinya? Oke. Untuk video diserahkan setelah Ibu diserahkan di Bangkok. Ya. Halo? Jadi videonya nanti di-upload di kolom chat setelah Ibu di Bangkok. Oh, bisa nanti sudah di Bangkep ya, Pak? Iya, tapi Ibu WA saya bahwa saya sudah mengupload ya. Iya, Pak, karena mungkin nanti aktualisasi baru balik ke tempat kerja. Iya, rata-rata begitu, enggak apa-apa. Iya, Pak. Iya. Ya, makasih, Pak. Untuk yang tugas 1, 2, 3 segera mungkin kan. Iya. Iya, Pak. Ya, kelompok dengan individu tadi yang kita diskusikan tadi, kemudian yang learning journal ya. Oke, ada lagi ya, ada lagi yang ditanyakan soal penugasan? Baik, Pak, saya Ya, silakan Ibu Siti Astari. terkait tugas yang pertama, di sini kan kita mencari, maksud saya mencari kasus, mencari belanja kasus ya. Mencari kasus tentang tantangan dan hambatan penerapan sistem merit. Apakah di tugas itu setelah kita membuat solusinya, kita menjelaskan tentang apakah kita hubungkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN atau tidak, Pak? Oke. Untuk yang tugas kelompok tidak ya, hanya kita seperti agenda 1. Ya, Pak. Maaf, ya, jadi kita digiring untuk menganalisis sesuai dengan agenda 1 ya, mulai dari identifikasi isu, kemudian penyebabnya, kemudian solusinya gitu ya. Jadi alur pikir inilah yang digunakan untuk menganalisis dalam pelaksanaan aktualisasi yang akan kita lakukan. Ya. Jadi nggak pakai manajemen dan Smart ASN. Ya, bagaimana kita mencari kasus, belanja kasus, kemudian mengidentifikasi penyebabnya dan memberikan solusinya. Ya, sampai situ saja. Oh iya. Ya, untuk pembagian kelompoknya sudah ada di ya, 2 kelompok. Kita 9, ada kelompok 1 5 orang, kelompok 2 4 orang. Ya.
Oke, ada lagi? Ya Pak, Ya, silakan Bu Ismawati. terima kasih kan saya sudah dilihat di Kolabjat Pak untuk room penugasan yang learning journal. Di situ tertulis penugasan dipindahkan ke room learning journal. Kemudian ada di room lain membuat learning journal dan video selayang pandang itu Pak. Jadi kita uploadnya di mana ini Pak yang learning journal? Oke, yang dipindahkan itu saya keliru harinya, ngisinya keliru harinya terlalu dekat. Yang seharusnya setelah sesi kedua, setelah pertemuan kedua, baru learning journal. Tapi saya salah upload, jadi makanya saya revisi di situ, penugasan dipindah ke tanggal sekian gitu ya, ke learning journal. Ya untuk tadi di learning journal di bawah sekali adik-adik menyebutkan linknya. Ya. Bagi teman-teman, bagi adik-adik yang bisa membuat video pada saat ini, misalnya ada learning journalnya, ada link videonya, maka linknya dituliskan di learning journal itu. Tapi kalau tidak ada, nanti lewat WA saya saja. Ya. Ya. Ibu vaksin di Luwuk, padahal lewat WA saya saja untuk linknya. Siap Pak. Ditanyakan kita mengakhiri sesi ini. Saya Pak. Iya. Untuk nomor kontak Bapak yang WA bisa ditahu supaya maksudnya kirim linknya ke situ. Ya, ini bahan tayang. Ya, ada nomor WA saya yang ada di modul itu, Ibu. Oh iya, terima kasih. Bu Kristiani. Ini nomor HP saya. Ya, ini bagaimana menurut adik-adik ini? Persepsinya seperti apa ini? Ini kan bisa positif, bisa negatif ya. Iya, Pak. Ya, kalau positifnya gimana? Kalau positif, kalau menurut saya sih tidak ada positifnya, Pak. Kalau tidur itu sebaiknya di rumah, bukan di kantor. Ya, dia orang keuangan, habis lembur 2 hari, nggak pulang kantor. Jadi dia tak tidur. Positifnya. Negatifnya ini jam-jam istirahat nih. Oke, kalau ini? Ini positif atau negatif ini? Tergantung waktunya, Pak. Tergantung waktunya. Ini jam kerja ini. Pakai baju jam kerja berarti negatif, Pak. Negatif. Iya. Iya, makanya kalau kita jam kerja jangan pakai baju kayak gitu. Di dalam aktualisasi nanti kedua, di manajemen ASN, adik-adik harus cantumkan kode etik ASN di rancangan aktualisasi.
Ya, di ada poin kedudukan dan peran ASN. Nah, di situ yang pertama kan manajemen ASN. Ya, di dalamnya dicantumkan kode etik ASN ada 12 poin. Ya, jadi memberikan keterkaitan antara manajemen dengan kegiatan itu memberikan manajemen kegiatan itu menggunakan bahasa sebuah nilai yang ada di dalam kode etik ASN. Ya, misalnya saja ya, ini yang contoh yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi gitu ya. Ya, jadi kalau ada pekerjaannya teman-teman yang keuangan di sini, yang 2 orang keuangan, maka ya nilai-nilai ini ya sangat erat hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman yang keuangan. Ya, begitu juga teman-teman lainnya di dalam melakukan pekerjaan, ya tidak menggunakan SOP dengan benar juga terkait dengan nilai-nilai yang pertama ini. Ya, itu kaitannya untuk memudahkan adik-adik membahas atau memberikan keterkaitan antara manajemen ASN dan kegiatan-kegiatan yang ada dilaksanakan di aktualisasi. Kemudian di Smart ASN juga ada, nanti saya kirimkan sama itu dimasuki peran ASN dengan para share ke grup ya, room group. Siap, Pak. Ya. Ini, oh ada di sini sudah. Ini, ya, Grand Design Pembangunan ASN 2020 sampai 2024 oleh Kementerian PAN-RB. Berdasarkan Setiawan menjelaskan, terusnya ini juga dimasukkan di dalam reference di dalam bab 2 kedudukan dan peran ASN. Bahasa Smart ASN. Setiawan ada 8 ya. Bisa kaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang adik lakukan. Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas signal yang tidak bagus di malam hari ini ya. Tapi masih bisa terhubung kembali, dan mungkin siapa yang tidak bagus ini ya, antara saya dengan adik-adik yang ada di Bangkok gitu ya. Ini ada di kota Salakan semua ini adik-adik yang di room ini. Ya, Pak. Ya, kebanyakan di Luwuk juga, Pak. Oh, banyak di Luwuk ya. Ya. Ada yang di Buko ini? Ada yang di Buko? Ibu Devi di kalau iya di Buko, cuma kalau sekarang di Luwuk, soalnya di Buko enggak ada jaringan, Pak. Oh iya, banyak yang di Luwuk ya. Ya, nanti aktualisasi baru. Saya mau tanya boleh? Iya, silakan Bu Devi, silakan. Ini Pak, untuk saya kan yang digitalisasi dokumen, ada baiknya untuk
menggunakan dokumen yang 1 tahun atau triwulan saja, Pak? Kalau menurut dari mana, cuman yang kita kerjakan dalam ini kan diakulasinya 1 bulan, yang ini setahun, ya. Tapi yang kita kerja hanya 1 bulan. Dalam hal ini yang saya kerjakan hanya 1 bulan. Boleh yang 3 bulan, boleh yang 1 tahun. Untuk keuangan apa ini? Keuangan tahunan kah yang akan di-input? Pak, putus-putus, Pak. Yang akan di-input ini untuk 1 tahun anggaran atau per triwulan? Rencananya saya mau upload atau bagaimana, Pak? Soalnya putus-putus. Iya. Rencananya 1 tahun, tapi kayaknya apa tidak kebanyakan kalau 1 tahun itu, Pak? Enggak, 1 tahun tapi diambil yang bulan, yang 1 bulan. Yang per triwulan itu saja. Berarti enggak ini? Iya. Oh, iya, Pak. Ya, kan sampel saja, Bu. Ya. Jadi sampel, ya, nggak usah dikerja semuanya, ya. Misalnya Bu Devi membuat beberapa room ya, jenis-jenis pengeluaran atau jenis-jenis pengeluaran kan orang keuangan. Nanti diambil sampel-sampel gitu. Yang penting di dalam 1 room ini ada di input datanya. Oh iya, oke, Pak. Iya, begitu. Jadi 1 bulan ini apa yang bisa saya kerjakan? Bu Devi sendiri yang bisa ukur. Ya, tidak ada kita mentargetkan, tapi yang bersangkutan yang bisa mengukur apa yang bisa saya kerja dalam 1 bulan. Jangan terlalu memberatkan diri sendiri. Ya, jangan. Ya, kalau misalnya orang kepegawaian, kalau saya keuangan kurang paham kan. Ya. Kalau misalnya kepegawaian, jenis kegiatan ini di input data pegawai 10 orang, di room lainnya 10 orang gitu. Kalau di keuangan ya mungkin beberapa hanya beberapa dokumen saja begitu, Pak? Iya, beberapa dokumen. Oh iya, Pak. Iya, tapi terpenuhi semuanya. Misalnya membuat roomnya 5 jenis atau 10 jenis, tapi semua room ada isinya walaupun sedikit-sedikit. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, Bu Siti lagi. Ibu Siti mau ada yang ditanyakan? Bu Siti tidak? Ya, pas, Pak. Oke. Yes. Saya mau bertanya. Oke, terima boleh? kasih. Yuk, ya silakan. Ini yang untuk kegiatan bisnis, kegiatan saya kebanyakan ke bagian gudang farmasi, kan mengelola obat-obat yang expire. Iya. Kan tadi Bapak suruh buat kayak video cara minum obat atau bagaimana begitu kan? Itu juga saya masukkan ke kegiatannya saya untuk kayak pelayanannya atau lebih khusus ke anunya itu pengelolaannya. Iya. Bukan yang ini video minum obat tadi, contoh umum misalnya tadi kan saya contohkan misalnya bilang lagi. misalnya penanganan tentang ini minum obat, penanganan penyakit TB tadi contohnya itu, bagaimana dia minum obat, pengawasan kontrolnya seperti apa itu. Tapi kalau untuk Bu Fadila hanya pengelolaan obat. Iya, pengelolaan obatnya saja. Iya, pengelolaan obat saja.
Ya. Pengelolaan obat dari tadi ya, yang Ibu Fadila ceritakan tadi itu khusus Iya, yang dari obat-obat pengelolaannya. expired begitu yang sudah kadaluarsa. Karena di sana memilah, ya banyak mungkin. obat yang kadaluarsa begitu, hampir Iya, dikasih ke pasien. Penanganannya Iya. masih kurang di sana. Ya, terus mengedukasi tim medis yang bukan backgroundnya farmasi. Tadi kan saya cerita begitu. Itu nanti dokumentasinya kebanyakan video atau boleh foto juga, Pak? Foto sih yang wajib itu foto gitu ya. Kalau video bagian-bagian yang inti saja, yang penting saja. Tapi itu selera. Ya, kalau bukti fisiknya dari awal hingga akhir video juga boleh. Ya, ketika Halo, Pak. Halo. Ya. Halo. Iya. Jadi misalnya Ibu Fadila mau tayangkan kegiatan hingga video semua, kalau memilih hanya salah satu kegiatan saja juga boleh ya. Terserah dari teman-teman bagaimana mengemas sebuah aktualisasi untuk tunjukkan ke ke penguji khususnya. Iya, Pak. Berarti terserah mau video atau foto juga boleh. Ya. Oke. Iya, makasih, Pak. Ya, tapi di unsur aktualisasi itu harus ada unsur IT-nya kan. Iya. Walaupun satu kegiatan saja pada saat pelabelan di video ya nggak apa-apa. Ya. Iya, Pak. Yang penting ada. Ya. Ada anunya, buktinya ya. Ada unsur IT-nya. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya di malam minggu ini ya. Malam minggu ini kita belajar orang-orang yang serius ini gitu, yang seharusnya jalan-jalan ke Trikora ini. Ya. Kan di atas Trikora itu ada kafe itu ya. Ada kafe kan di atas itu. Di Trikora itu. Iya, ada kafe, Pak. Ada, Pak. Iya. Oke, seharusnya ke sana ya. Apa ikonnya Bangkep di malam hari itu di atas. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, dan kita ketemu lagi di sesi kedua. Mudah-mudahan di pagi hari signalnya tidak sejelek di malam hari ini. Amin. Soalnya signalnya nggak mau sebetulnya belajar. Signalnya maunya ke Trikora ini. Oke. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita pada malam hari ini telah selesai. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk laporan. Untuk semua peserta duduk siap gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2022 kelompok 4 berjumlah 9 peserta telah mengikuti pembelajaran. Terima kasih, istirahatkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, adalah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk semua peserta, istirahat di tempat, gerak. Ya.
Terima kasih Ibu Hamsa, dan baiklah ucapkan banyak terima kasih buat Pak Yamin atas waktu dan kesempatannya, dan kepada Bapak Ibu yang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di malam minggu ini. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, izin live dulu. Sampai ketemu lagi, Pak Iya. Yamin. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live juga ya teman-teman. Saya tutup roomnya. Ya, makasih Bu. Iya Bu, makasih Bu.